silakan dulu Bapak. Kita mulai ya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para yang terhormat, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zani. Saya selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada saudara tergugat untuk memperkenalkan dirinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nama saya Muhammad Farhan sebagai penggugat. Baik, terima kasih saudara Farhan. Selanjutnya silakan kepada saudara tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak, saya Selamat sebagai tergugat. Terima kasih kepada saudara Selamat. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya akan jelaskan fungsi dari mediasi ini. Ya, Bapak-bapak ya. Jadi fungsi mediasi ini yaitu cara penyelesaian sengketa ataupun perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan dan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini para pihak Bapak-bapak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Jadi para pihak yang saya hormati, perlu diketahui mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak-bapak dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak-bapak? Agar tidak terjadi fitnah terhadap saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya fokus apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau melalui deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan para pihak ada kendala atau menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan kali ini, maka akan disampaikan dalam saat fokus nantinya, baik sama dengan saudara penggugat saja ataupun dengan saudara tergugat saja tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya. Para pihak yang berperkara pada hari ini, Bapak-bapak, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama jika kita tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini. Waktu pertemuan fokus maupun pertemuan rumusan kesepakatan perdamaian tidak selesai. Nah, jadi bagaimana Bapak-bapak, para pihak kita sepakatkan dalam mediasi ini? Terlebih dahulu saya akan tanyakan kepada saudara tergugat, apakah ada usulan di hari apa, tanggal apa? Saya usulkan di sengketa 30. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Ada usulan dari pihak penggugat mediasi kita, laksanakan pada setiap hari Rabu. Bagaimana tanggapan dari saudara tergugat, Bapak? Baik Pak, saya setuju juga di hari Rabu. Baik, terima kasih. Sebelum mediasi kita mulai, harus kita membuat data terlebih dahulu yang bertujuan mediasi ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi untuk aturan tata tertib yang kita buat dalam mediasi kali ini yaitu poin pertama yaitu disiplin, yaitu baik pihak penggugat atau tergugat. Poin kedua, dia diperkenankan untuk mati, berkata kasar ataupun mengumpat dalam mediasi kita kali ini.
Pak, kalau dari saya apabila saat menghadiri mediasi ini harus tepat waktu dan tidak boleh bertele-tele, dan kami serahkan kepada Bapak mediator untuk mengasih berapa waktu yang dikasih untuk keterlambatan seumpama dan peserta mediasi. Baik, terima kasih kepada para pihak penggugat dan tergugat yang telah menyampaikan poin, sehingga kesimpulannya pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Nah, jadi saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing para pihak untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi dan kita akan mencari solusi atas permasalahan tadi ini. Nah, untuk kesepakatan pertama, terlebih dahulu saya persilakan kepada saudara penggugat untuk menyampaikan permasalahannya. Bagaimana kronologinya, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, selamat utang 10 juta pada saya dan seharusnya membayar bulan lalu. Namun hingga kini belum ada pembayaran. Saya mencoba menghubungi saudara Selamat ini, namun tidak pernah ditanggapi. Karena saya sudah sangat geram terhadap saudara Selamat ini yang mengabaikan tanggung jawabnya untuk membayar utang. Akhirnya saya menggugat saudara Selamat. Baik, terima kasih saudara Farhan. Bagaimana tanggapan Anda, saudara Selamat? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kepada Bapak Farhan, saya meminta maaf karena tidak tepat waktu untuk proses pengembalian utang saya senilai 10 juta. Jadi saya ceritakan sedikit Bapak Muhammad Farhan, mengapa saya tidak bisa mengembalikan dalam bulan lalu uang yang senilai 10 juta itu. Itu dikarenakan bulan lalu itu saya dipecat dari perusahaan saya, Pak. Dipecat, dan saya ingin mengembalikan Bapak karena saya pun agak merasa malu ataupun takut lah untuk membayar kepada Bapak. Bahwasanya kan saya sudah berjanji di bulan lalu saya bayar, tapi tidak juga kan itu Pak, karena faktor saya malu, saya tidak bisa membayar Bapak. Maaf sekali Bapak atas tidak bisa merespon chat atau telepon dari Bapak. Baik, saya mengerti dengan permasalahan yang telah disampaikan dari para pihak. Jadi mari kita bicarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan perkara ini tanpa merusak reputasi, tanpa merugikan para pihak. Jadi saudara Farhan, apa tuntutan Anda pada masalah ini terhadap saudara tergugat? Jadi saya ingin utang saya itu dikembalikan Pak, karena saya membutuhkan. Baik, saudara tergugat, apakah ada cara untuk membayar utang tersebut? Baik, terima kasih Pak untuk Bapak Farhan. Kalau Bapak meminta utang Bapak itu dikembalikan dengan jumlah 10 juta sekaligus, itu saya tidak bisa Pak, mohon maaf sekali. Tapi andai kata Bapak bisa, saya akan mengembalikan utang saya itu kepada Bapak dengan dicicil dalam 1 bulan itu saya masih 2 juta. Berarti selama 5 bulan ya Pak. Nah itu dia Pak, tawaran dari saudara tergugat, utang Bapak akan dikembalikan, akan tetapi tidak secara langsung, yaitu secara cicil 2 juta per bulan selama 5 bulan. Nah jadi apakah ada tanggapan dari Bapak? Apa jaminan yang bisa saya pegang untuk utang tersebut? Berarti kalau untuk jaminannya Pak, saya ini pun kan saya berusaha untuk menabung ataupun mencari dari sana sini untuk mencicil uang yang harus saya bayar itu dalam sebulan itu 2 juta. Tapi apabila Bapak tidak percaya dengan saya, kita buat aja surat yang mana
Baik Pak, saya setuju Pak dengan Pak Salman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah